Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mendengarkan teman kita melakukan diseminasi budaya positif dan melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Nur Saidah Pakpahan, selaku pendamping CGP Angkatan 9 ya baik. Oke, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memulai acara ini, sebelum kita langsung ke intinya, kita dengarkan dulu perkataan dari Wakil Kepala Sekolah kita sebagai penyemangat kita kegiatan siang hari ini. Pada Bu Nur Saidah Pakpahan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, di mana kita boleh berkumpul, yaitu untuk membantu teman kita Bu Ayu dalam hal suatu persyaratan dalam melaksanakan CGP. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini, di mana untuk pengertiannya sudah mau meluangkan waktunya, di mana siang-siang begini maunya sih istirahat ya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya untuk membantu teman kita Bu Ayu. Mudah-mudahan nanti untuk Bu Ayu juga kedepannya lebih sukses lagi, dan teman-teman Bapak Ibu juga yang belum silakan mendaftar. Karena saya tahu persis di Rawabuaya 01 ini sangat banyak yang berkompeten. Gak usah disebutkan namanya satu-satu, saya tahu. Marilah berlomba-lomba untuk maju. Kecuali kami yang sudah ini, ya di depan semungkinnya hanya membantu aja. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan sebagai paparan dari Bu Ayu, yaitu dengan judul diseminasi budaya positif. Saya sendiri juga Bu Ayu belum pernah dengar ini. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti kami bisa mengerti, dan demi lancarnya acara ini, untuk mempersingkat saya serahkan langsung ke Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nur Saidah Pakpahan yang sudah memberikan arahan dan memberikan kita semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh teman kita CGP Angkatan 9 yang akan mendiseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tanpa berpanjang kalam, saya serahkan kepada Bu Ayu untuk menyampaikan diseminasinya. Ya, terima kasih Bu Istiqomah. Mohon izin pada kepala sekolah Bu Nur Saidah Pakpahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hebat dari SDN Rawabuaya 01 untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini, untuk mendengarkan paparan dari saya itu tentang budaya positif, khususnya di sekolah SDN Rawabuaya 01. Ya, kita langsung ke intinya ya, supaya tidak memperpanjang waktu untuk 1 jam ke depan. Ya. Nah, di sini kita mulai dari pembelajaran paradigma baru yang sudah kita ketahui. Kurikulum kita ini yaitu sekarang sudah berubah menjadi, dari tadinya awalnya kurikulum 2013, sekarang yaitu memasuki kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis,
kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keenam dimensi ini yang kita harapkan menjadi tolak ukur kita, anak didik kita. Jadi anak didik kita ini sudah berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya. Lanjut next, Bu Isti. Nah, sekarang ada pertanyaan nih sebelum kita ke materi inti. Menurut Bapak Ibu, ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya? Tergantung. Setuju atau tidak? Ya, setuju atau tidak? Setuju. Nah, siapa yang tidak setuju boleh? Iya. Oke, setuju semua. Oke, nomor 2, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Setuju? Setuju dong. Ya, nanti kita akan menemukan jawabannya di pembelajaran kita. Ya, lanjut Bu Isti. Nah, sekarang ada perubahan paradigma. Kita akan bermain game sedikit nih. Cobalah buka. Misalkan gini, Anda adalah A. Tugas Anda adalah melupakan salah satu tangan Anda. Ini coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda mencoba untuk membuka kepala tersebut. Coba misalkan kita contohkan ke Bu Helvia dan Bu Ida. Coba Bu Helvia yang sebagai A. Sebagai A, kepalkan tangan Bu Helvi. Lalu Bu Ida mencoba untuk membuka kepala tangan Bu Helvi. Coba, kira-kira terbuka nggak? Coba terbuka nggak? Nah, ya, oke, ya terima kasih. Nah, di sini contohnya, nah, di sini perubahan paradigma baru, teori kontrol, ya. Kontrol seseorang itu, ya, seseorang lain itu tidak bisa mengontrol diri orang lain. Bu Helvia tetap nggak akan terbuka kepala tangannya walaupun diancam sama Bu Ida, diberi apapun. Kalau keyakinan Bu Fia nggak mau buka, ya nggak akan membuka. Ini namanya teori kontrol. Ya, lanjut next. Nah, ini yang terjadi di sekolah-sekolah atau terjadi di lingkungan kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini maksudnya kita nih guru, ini kita tuh selalu yakin kalau kita tuh bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Murid itu tidak bisa dikontrol oleh guru. Murid itu juga manusia, dia mempunyai kontrol untuk dirinya sendiri, apakah mau dikontrol atau tidak. Nah, lalu yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, padahal itu tidak. Apalagi membuat orang merasa bersalah itu, malah itu sangat berbahaya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita nih, guru, kita ini dewasa, anak-anak yang kita ajarkan
adalah anak-anak kecil atau anak-anak. Itu kita tuh merasa diri kita ini kan dewasa, orang dewasa. Kita ini adalah paling benar. Sedangkan anak-anak harus nurut apa yang kita ucapkan. Itu sebenarnya tidak benar. Tidak boleh terjadi. Nah, lanjut next. Lalu di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen Ray Covey, yang pertama, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Padahal di sini teori kontrolnya, realitas atau hubungan kita berbeda. Setiap manusia itu kebutuhannya berbeda-beda. Tidak boleh menyamaratakan, kan sama nih kebutuhan kita sama. Jadi tidak boleh memandang seperti itu. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol yang benarnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita nggak boleh memandang sesuatu itu seperti kita gitu loh. Gambarannya harus sama dengan kita, nggak boleh seperti itu. Lalu yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama seperti yang kedua, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham, harus memahami orang. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak berbuat kesalahan, jangan langsung dijudge. Oh, ini anak ini salah, berarti perilakunya buruk. Sebenarnya anak itu berbuat sesuatu itu dia mempunyai alasan, tujuan. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Nah, lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi seperti teori kontrol yang pertama tadi. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, lalu lanjut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nih, kadang misalkan kita udah bujuk anak, jangan berbuat ini ya, tapi anak nggak mau dengar. Udah berapa kali kita bujuk, akhirnya timbul pemaksaan. Itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Lalu solusinya apa? Itu solusinya harus teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita akan belajar kolaborasi. Nah, lalu yang terakhir adalah model berpikiran menang kalah. Sebenarnya model berpikir itu harusnya menang atau disebut win-win solution. Nah, itu yang harus kita ajarkan di sekolah. Nah, lanjut Bu Isti. Nah, tentang disiplin, kita memasuki disiplin. Yang sudah kita ketahui, disiplin itu yang biasanya kan adalah taati aturan-aturan. Nah, kalau di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin di sini kita harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lanjut, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Contohnya di sekolah, ya lanjut listing teks. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi ini masuk
sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, banyak sekali. Ini cuma salah satu contoh yang saya tampilkan. Contohnya di sekolah yaitu biasa seperti yang sudah kita ketahui, kalau di sekolah itu ada profil pelajar Pancasila. Ya, keenam dimensinya yang sudah tadi yaitu mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu di sini ada nilai dari IDO atau Primary Years Program (PYP). Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, lalu ada keterampilan hidup. Ini semua sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak yang bisa kita gunakan di sekolah. Jadi kita nggak hanya mengacu kepada profil pelajar Pancasila, tetapi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah ya, lingkungan sekolah. Ya, lanjut Bu Steve. Ya, nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa nih Bu? Wahyu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya contoh kecil, misalkan Bapak Ibu datang ke sekolah, itu datang dengan tepat waktu didasari oleh apa? Misalkan, oh saya datang tepat waktu ke sekolah, takut terlambat, takut ditegur oleh atasan. Nah itu namanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena kalau datang terlambat takut ditegur oleh atasan. Ini adalah termasuk dari motivasi ekstrinsik atau eksternal seseorang melakukan sesuatu. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi setiap melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, bukan dari dirinya sendiri. Jadi namanya motivasi eksternal atau ekstrinsik. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi intrinsik yang harus kita bangun ke dalam anak didik kita. Dan khususnya itu yang terutama yang harus dibangun dari dalam diri kita sendiri seorang pendidik. Karena yang sudah kita ketahui, guru itu adalah guru dan ditiru. Gimana anak bisa meniru kita kalau motivasi intrinsik kita itu belum terbangun, belum tercipta. Oleh karena itu kita harus menciptakan motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri. Nah, lalu lanjut. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Sebelum kita masuk ke materi ini tentang hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, kira-kira Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi ya. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nomor 3, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nomor 4, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Boleh Wisti? Nah, jawabannya. Nomor 1 tadi adalah hukuman. Nomor 2 konsekuensi. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5 adalah konsekuensi. Coba, kenapa ini? Nomor 1 dan nomor 5. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Lalu yang nomor 5, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit
untuk pelajaran PCOK. Tapi itu maksudnya apa konsekuensi? Mungkin ada yang bisa? Ya, sesuai dengan mata pelajarannya. Boleh next kita langsung ke materinya, ya Pak. Nah, di sinilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Artinya hukuman itu biasanya tidak logis. Orang memberikan hukuman tidak logis, apa yang dia kerjakan, hukumannya apa gitu. Jadi beda. Seperti itu namanya hukuman. Jadi secara tiba-tiba dan tidak ada kesepakatan antara murid dan guru di sini. Jadi guru asal main memberi hukuman tanpa anak tahu apa maksud atau pembelajaran apa yang dia dapatkan dari hukuman tersebut. Lalu konsekuensi terencana atau sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru selalu memonitor murid. Di sini konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi di sini sebuah konsekuensi yang sudah disepakati antara guru dan murid. Jadi murid sudah tahu dia berbuat sesuatu itu, oh konsekuensinya ini. Misalkan dia datang terlambat, konsekuensinya pasti dia akan ditegur. Pokoknya sebuah konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Itu konsekuensi. Kalau hukuman tidak. Jadi dia hukuman itu tidak terencana. Jadi murid tidak tahu. Misalnya dia datang terlambat, tiba-tiba disuruh push up lah, jadi bukan kesepakatan antara guru dan murid. Tetapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dan murid sebelum membuat peraturan. Nah, lalu yang ketiga restitusi. Di sini restitusi apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini restitusi diharapkan oleh kita semua ya. Diharapkan di sekolah-sekolah itu setiap menyelesaikan suatu masalah, gunakanlah metode restitusi ini. Ya, lanjut next. Nah, ini jawaban-jawaban yang pertanyaan tematik ya. Sekarang yang untuk jawaban yang kedua, jadi dihukum oleh penghargaan. Tadi kan penghargaan bagus nggak sih? Penghargaan itu efektif nggak sih digunakan? Ini salah satu contohnya atau materinya. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, mengemukakan tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi tidak semuanya itu penghargaan itu efektif dalam memberikan pembelajaran. Ya, next please. Nah, contohnya yang pertama nih, dihukum oleh penghargaan. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Tadinya awalnya si anak ini bagus lah, bisa mengerjakan sesuatu. Kita kasih permen, asik nih dikasih permen. Lanjut lagi, besoknya juga kita iming-imingi lagi hadiah. Kalau kamu bisa ini. Jadi akhirnya tujuan anak untuk menyelesaikan sesuatu itu didasarkan oleh penghargaan, didasarkan ingin mendapatkan hadiah, bukan dari motivasi dalam dirinya. Saya itu emang pengen bisa mengerjakan ini, bukan. Jadi berdasarkan saya pengen dapetin beng-beng, akhirnya dia bisa. Jadi nggak ada motivasi dalam dirinya.
Ya, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi nggak efektif. Memberikan penghargaan terus-menerus itu tidak akan efektif. Nah, lalu lanjut, next. Penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi nggak semuanya itu penghargaan itu efektif, malah justru dapat merusak hubungan. Ini menurut ahli-ahlinya. Lalu lanjut, next. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Ya. Jadi penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas anak. Jadi di sini berarti jawabannya penghargaan itu tidak baik ya, tidak bagus. Lalu lanjut, penghargaan menghukum. Jadi di sini maksudnya apa? Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kita memberikan penghargaan ke seseorang itu emang keinginan kita. Kamu harus bisa, nanti saya kasih permen loh. Jadi itu anak tujuannya ke permen, bukan dia yang bisa. Itulah makanya disebut penghargaan menghukum. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan. Ya, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Contohnya prankingan di kelas. Nah, anak siswa yang mendapatkan peringkat 2 itu bukan mendapatkan penghargaan, mereka nggak senang sebenarnya. Kenapa? Karena merasa dihukum. Dia harus terus mencapai untuk mendapatkan peringkat ke-1. Jadi merasa dihukum penghargaan untuk peringkat-peringkat tersebut. Ya, di sini yang lanjut, next adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa sih tidak peraturan kelas aja? Nah, di sini ada bedanya. Kalau peraturan biasanya rinci dan konkret. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Ya, next. Dalam membuat keyakinan kelas, di sini ada tahapan-tahapannya. Dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ya. Nah, setiap manusia, di sini kita akan mempelajari kebutuhan dasar. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di sini materi kita adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, setiap manusia melakukan sesuatu itu ada tujuan. Jika dia melakukan suatu kesalahan, pastinya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Salah satu kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Begitu juga dengan anak didik kita di sekolah. Jadi setiap kita menemui anak didik yang bermasalah, pasti ada kebutuhan dasar yang belum dia penuhi. Nah, jadi kita bisa lihat apa sih kebutuhan dasarnya. Ya, kita next ya.
Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya misalkan di dalam kelas ada anak yang termenung, lemah, lesu, pas ditanya, ibu saya nggak pernah memberikan saya sarapan. Berarti kebutuhan dasar yang belum dia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang kedua, kebutuhan kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Contohnya kalau di dalam kelas apa? Anak-anak kita itu berlari-larian, lari ke sana, lari ke sini, naik ke atas meja. Itu kebutuhan dasar kesenangan yang dia sedang cari. Karena mungkin di rumahnya tidak didapatkan. Yang dia dapatkan hanya di sekolah, dia cari kesenangan di sekolah. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Di sini penguasaan itu apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Contoh di dalam kelas, ada kan anak didik kita yang, Bu, saya aja Bu, yang maju ke depan, dia ingin maju. Saya aja Bu yang jadi ketua kelas. Nah inilah kebutuhan dasar ya, dia ingin penuhi, penguasaan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, bagian dari kelompok. Nah, contohnya ada di kelas itu kita misalnya membentuk kelompok. Ada satu anak termenung aja di kelompoknya. Pas kita tanya ternyata saya nggak mau Bu sama dia itu. Karena satu orang ini tidak dekat sama teman-teman yang lain. Jadi itu dia merasa tidak dianggap, bukan bagian dari kelompok. Nah, kebutuhan dasar kasih sayang yang dia butuhkan. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Ada anak di kelas juga kita udah kasih pelajaran, tapi itu anak malas-malesan. Kenapa? Pas ditanya, bosan Bu, pelajarannya bosan. Nah itu dia butuh kebebasan, butuh hal baru dalam mendidik mereka. Nah next. Nah sekarang kita bermain lagi. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru ini bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang Bimo ingin miliki? Nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar, diulang lagi Bu Isti biarannya. Kebutuhan dasar apa? Nomor 1. Kesenangan. Pertanyaannya tadi, ya aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, kesenangan. Lalu ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan dasar apa Bu Nisa? Iya, kasih sayang. Ya lanjut next nomor 3. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Ayo apa? Kebutuhan dasar apa? Yang ini Penguasaan. penguasaan. Lanjut next. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini? Kebebasan. Oke, kita lihat jawabannya. Iya. Nomor 1 kesenangan. Ya. Kesenangan hebat teman-teman. Bapak guru hebat. Sudah langsung memahami materi yang diberikan mesti. Mantap memang. Masya Allah. Lanjut next. Iya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke posisi kontrol restitusi. Diane Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu-satu, Kristi. Nah, contoh penerapan posisi kontrol yang kita ada kasus nih. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau yang posisi kontrol penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam dengan nada yang tinggi, dengan nada yang marah. Dia langsung ke peraturannya, tujuannya langsung ke peraturan sekolah. Anak itu langsung diberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi hasilnya apa sih ke anak didik? Ketika diberi hukuman ini, anak didik tidak memahami makna hukumannya. Jadi nggak ada rasa tanggung jawab. Yang ada malah apa? Yang ada malah dendam. Malah dendam sama gurunya. Nanti malah awas ya, nanti ban motornya dikempesin. Kan gitu, dendam, malah dendam hasilnya. Ini untuk penghukum. Lalu yang posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi tuh anak merasa, ibu ini kecewa, merasa bersalah. Bagus nggak? Nggak bagus. Malah lebih parah hasilnya apa? Hasilnya anak menjadi depresi, menjadi tidak percaya diri. Inilah timbul yang namanya tekanan-tekanan. Selama jadi itu anak dibuat salah terus. Kayaknya aku salah terus, Bu. Dibuat salah terus. Akhirnya tuh anak bukannya dia merasa bertanggung jawab, dia memahami apa kesalahannya, enggak, malah merasa kok saya salah terus ya. Setiap saya melakukan apa, salah. Tapi ini salah. Karena selalu ditekan untuk kontrol kita sebagai seorang guru itu membuat merasa bersalah. Itu nggak bagus. Tolong dijauhi antara penghukum dan membuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga adalah teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Sudah kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ayo dong, bantu Bapak. Kita kan dekat, boleh. Ini sangat dilarang juga. Posisi kontrol teman ini tidak diperbolehkan juga. Karena apa? Jadi nggak ada motivasi intrinsik yang timbul dalam diri anak itu, nggak ada. Adanya tenang aja. Misalkan terlambat nggak apa-apa, orang yang jalan sama bayi ini, jadi berkata seperti itu, tenang aja. Jadi nggak ada motivasi intrinsik dalam diri anak. Lalu yang terakhir adalah pemantau. Kamu tuh sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu sanksi atau konsekuensinya apa. Setelah upacara, kamu beli atributnya demokrasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau maksudnya, kita tuh sebagai posisi kontrol pemantau, kita tuh tujuannya hanya ke peraturan aja. Kita tuh tujuannya, kamu tahu kan peraturannya apa? Kalau peraturannya terlambat, berarti kamu harus begini. Jadi hanya sebagai pemantau. Next. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaikinya? Inilah posisi kontrol yang kita harapkan ada di sekolah kita, yaitu semoga guru-guru SD Rawabuaya nomor 1 dapat menerapkan posisi kontrol ini, yaitu manajer. Seorang manajer itu posisikan. Jadi setiap ada anak mempunyai masalah, kita nggak boleh menjudge, kita nggak boleh apa, kita harus jadi seorang manajer. Kita tanya dulu permasalahannya apa, kita korek dulu permasalahan dia apa, lalu kita cari solusinya. Bukan solusi yang kita mau, bukan, tapi solusinya adalah anak yang mau. Kamu tuh solusi kamu punya apa? Kita biarkan anak itu bertanggung jawab kepada dirinya mereka masing-masing. Nah, itulah posisi manajer. Next. Nah, segitiga restitusi. Inilah terakhir materi kita, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
ada 3 tindakan segitiga restitusi. Ya, next please. Tahapannya yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, kita tuh jadi anak kan datang ke kita udah marah-marah apa, kita diamkan dulu, kita dinginkan dulu. Ada apa sih? Kesalahannya apa? Jadi kita tanya apa sih yang membuat dia marah-marah. Nah, lalu kita jangan langsung, oh kamu itu makanya berbuat itu ya salah lah. Jadi kita langsung memojokkan anak, nggak boleh. Kita, oh kamu di fitnah, kamu di fitnah, ngata-ngatain, padahal kamu enggak. Kalau ibu di posisi kamu juga ibu akan marah kayak kamu. Jadi kita seakan-akan kita tuh ada di posisi dia. Itu namanya menstabilkan identitas. Biar si anak tuh tenang dulu. Jadi anak tuh dibiarkan tenang dulu. Jadi seakan-akan kita tuh menjadi diri dia. Menjadi kita tuh di posisi tuh anak agar dia tuh stabil, gitu. Kemarahannya stabil. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi. Lalu apa yang kamu lakukan padanya? Misalnya dia saya gebrak meja bu, atau saya sentil bu, atau saya katain balik bu. Nah itu kita langsung memvalidasi tindakannya yang salah. Lalu yang ketiga, kalau kita nggak tahu tindakan dia salah, kita menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan, tindakan kamu itu menyalahi aturan atau keyakinan apa yang telah kamu langgar. Jadi seperti itu. Nah kita akan lihat contohnya. Nah ini udah tadi ya. Nah di sini sebelumnya Bu Isti. Ya itu. Di sini saya berbagi pengalaman ya. Di sini berbagi pengalaman terkait tugas saya juga, yaitu pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut. Di sini saya menerapkan yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama, anak-anak itu saya beri sticky note. Saya suruh tulis apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Contohnya misalnya ada anak tidak boleh bully-bulian, dilarang tidur, dilarang lari-larian dulu, dilarang ngatain orang tua. Jadi itu semua peraturan yang mereka inginkan itu mereka tulis di sticky note. Lalu setelah itu saya kumpulkan di papan tulis. Nah setelah itu kita baca satu persatu, kita jadikan kalimat positif. Dilarang bully, berarti harus saling menghormati sesama teman. Itulah cara membuat keyakinan kelas di kelas saya, kelas 5B. Jadi nilai-nilai kebijakan universal yang saya gunakan di dalam membuat keyakinan. Ya, next. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kayak situ tahu aja.
Itu adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas. Saya harapkan dengan pemberian materi-materi yang saya berikan, yang saya paparkan, dapat menginspirasi Bapak Ibu semua dan dapat menerapkan hal-hal baik yang ada di materi ini. Contohnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, saya akhiri pemaparan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Materinya lumayan padat ya teman-teman. Keren banget Bu. Ada sesi tanya jawab nggak nih Bu Ayu? Oh boleh, satu aja cukup. Tampaknya Bu Ayu juga ragu-ragu ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Boleh tunjuk tangan. Barangkali ada yang masih mengganjal kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya teman-teman ya. Kira-kira sebagai guru kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi? Kesimpulannya, oke. Kesimpulannya saya yang baca ini Bu Ayu, Masya Allah. Oke, untuk kesimpulannya bisa kita bareng-bareng kali ya. Materinya tentang budaya positif. Pertama kita diajak dulu ya teman-teman ya, mengenal paradigma. Ada 2 paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama stimulus respon. Ini memberikan kita pengetahuan bahwa orang itu bisa mengontrol diri kita. Kalau teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Walaupun banyak miskonsepsi yang harusnya stimulus respon jadi teori kontrol. Nah, yang kedua, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yuk kita refleksi teman-teman. Apakah kita sudah ada di posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer, atau satu lagi sebagai apa Bu Ayu? Sebagai pemantau. Yuk kita refleksi bareng-bareng. Kita sudah ada di posisi yang mana? Jangan-jangan kita masih di posisi penghukum. Mudah-mudahan jangan ya. Nanti banyak murid yang dendam lagi sama kita. Dendam kesuman nanti main belakang lagi. Aduh Oke, materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa memfasilitasi kebutuhan dasar anak murid. Jadi kalau ada anak murid yang perilakunya dalam tanda kutip extraordinary ya, itu jangan langsung di judgment anak nakal. Tapi coba kita lihat dulu latar belakangnya. Apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi di rumah? Bisa kita cari tahu dulu dari situ. Lalu ketika kita menangani permasalahan, kadang ada anak-anak yang selalu bikin kesel, bikin keributan ya, bikin kegaduhan, bikin temennya teriak-teriak, "Ibu, ini ngegangguin saya! Ibu, pensil saya diambil! Ibu, pulpen saya diumpetin!" Ada ya? Ada kan anak yang super iseng seperti itu? Nah, solusinya bukan dengan cara menghukum, bukan dengan cara menjudgment dia anak nakal. Apa sih judgment? Labeling. Jadi sudah melabeli anak nakal, tetapi kita adakan apa? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kita ajak dulu anak menstabilkan identitasnya. Apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu merasakan apa yang dia rasakan. Kita empati dulu, ajak dulu dia tenang. Kalau sudah tenang, yang tadinya emosinya menggebu-gebu, pengen mukulin orang, pengen jambak orang, pengen narik orang, karena sudah tenang baru kita ajak bicara. Kita validasi.
sih masalahnya? Kita cari tahu dulu apa masalahnya, dulu persoalannya di mana nih. Lalu kita ajak itu, menurut kamu apa yang kamu lakukan tindakannya benar atau salah? Dia yang kita ajak bicara tentang tindakan yang dia lakukan, bukannya malah kita masih, kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu, kamu tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau itu masih di restitusi apa namanya? Judgment. Sudah menyatakan kalau dia itu salah. Kalau segitiga restitusi kita ajak dulu, memahami dulu anak ini apa kesalahan yang sudah dia buat. Kalau sudah sadar, kita bawa. Tadi Bu Ayu sudah menggambarkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal tahun pembelajaran ya. Jadi sebelum kita masuk kelas kan kita perkenalan ya. Nah sekalian itu kita sisipin bikin keyakinan kelas. Mau kita tuh kelas kita seperti apa kondisinya, sikap apa aja yang harus diberdayakan di kelas. Nah kita ajak itu pas saat ketiga restitusi, diingat-ingat lagi keyakinan kelas kita yang mana nih yang dilanggar, harus seperti apa nih solusinya supaya tidak terulang kembali. Apakah terus bertengkar ataukah berbaikan? Itu harus keluar dari mulut anak itu sendiri. Jadi tujuan segitiga restitusi adalah membangun kesadaran anak agar tidak melakukan kesalahan yang kembali. Melalui apa? Melalui segitiga restitusi. Mungkin itu ya materinya ya, kesimpulannya itu. Ada nggak yang mau ditanyakan? Jadi sama ya yang merangkum Bu Ayu. Sudah cukup ya? Apakah sudah lelah semua? Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu, terima kasih Bu Nur Saidah Papahan selaku wakil kepala sekolah dan teman-teman yang luar biasa sudah siap mendengarkan ya, menyimak diseminasi yang disampaikan oleh Bu Ayu. Luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.